Om Swastiastu. Kecunduk malih puniki sarang titiang Kiblog dalam edisi kedua niki perkembangan Hindu di tanah Bali secara garis besar puniki. Setelah sebelumnya kita membahas tentang kedatangan ide Resi Markandeya di seputar abad ke-8 utawi ke-9 ke tanah Bali, tenginten. Nike adalah perkembangan Hindu di Bali part 1, keten. Nah, yang bagian kedua yaitu kedatangan Pancaketirta ke tanah Bali pada abad ke-10 utawi ke-11 puniki. Ada referensi yang menyebut ke-10 karena beliau datang di seputaran tahun 1000, namun ada beberapa juga di abad ke-11 kenten. Nah, tahun 1000 punika sebagaimana diketahui sudah dianggap sebagai abad ke-11. Kedatangan Pancaketirta puniki pada zaman kerajaan Bali dipimpin oleh Sri Udayana Warmadewa dengan istri Mahendradatta, putri Dharmawangsa Teguh puniki dari dinasti Isyana di Jawa Timur. Nah, kocap pada zaman pemerintahan Dharmawangsa Teguh puniki translasi atau penerjemahan kitab-kitab India ke dalam bahasa Jawa kuno ketika itu. Nah, pada saat itu diteruskanlah oleh cucunya yaitu Prabu Airlangga juga yang menerjemahkan proyek-proyek utawi lontar-lontar dalam bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Jawa kuno, kocan. Nah, di Bali kedatangan Pancaketirta punika adalah untuk memenuhi undangan dari kerajaan Bali yang agak bingung puniki karena banyak sekali kejadian sosial, terutama persaingan antar sekte di Bali. Nah, kocap, menurut Goris ada 9 sekte ketika itu yang saling menonjolkan diri, bertarung ideologi bahwa ideologi yang dianutnya atau idol yang disembahnya sebagai dewa yang paling utama. Kocap, pada saat itu ada sekte Siwa Siddhanta yang paling besar, kemudian Buddha Sogatan atau Pasupata juga, yaitu penyembah Siwa, ada Brahmana, penyembah Brahma, ada juga Waisnawa, ada Ganapati, terus ada juga sekte Bhairawa atau Bhairewa puniki. Nah, dari 9 sekte ini terjadilah konflik sosial di mana terjadi beberapa benturan fisik puniki antar penganut sekte-sekte di Bali yang kemudian pada akhirnya mempengaruhi situasi politik di kerajaan Bedaulu ketika itu. Nah, oleh karena itu Sri Udayana Warmadewa mengundang Pancaketirta ini terutama Empu Kuturan. Nah, Empu Kuturan itu adalah jabatan, bukanlah orang. Empu Kuturan adalah senopati yang bertugas untuk memberikan pencerahan utawi penerangan kepada masyarakat. Nah, ketika itu yang bertugas sebagai senopati Katuturan pada saat itu adalah Empu Rajakerta. Di mana Empu Rajakerta ini adalah bagian dari 5 bersaudara sebagaimana yang Kiblog ungkapkan pada sesi sebelumnya, yaitu Empu Genijaya, Empu Gane, Empu Semeru, Empu Kuturan, dan Empu Baradah. Nah, Empu Kuturan datang ke Bali untuk mengadakan pertemuan atau diskusi lah di Bate Barak utawi Pura Samuan 3 mungkin di Bedaulu Gianyar dengan mengundang seluruh perwakilan desa adat di Bali ketika itu, konon berjumlah 800 desa adat, dan juga perwakilan sekte-sekte yang ada di Bali saat itu. Nah, dalam kesepakatannya pertemuan Bate Barak niki menemukan kesepakatan bersama. Yang pertama adalah konsep Kahyangan 3. Kahyangan 3 puniki dibangun sebagai titik temu utawi titik kulminasi atau titik kompromi secara ideologi maupun politik atas keberadaan sekte-sekte yang saling bersaing ketika itu. Nah, akhirnya keberadaan sekte itu dilebur menjadi Tri Kahyangan yang kita kenal saat ini. Kesepakatan saat itu di Bali akan dibangun Tri Kahyangan Jagat, di mana pusatnya adalah di Besakeh. Pura Dalam Puri adalah sebagai pusat dalam dari seluruh dalam yang ada di Bali. Kemudian Pusareng Jagat sebagai
pusat dari seluruh pusat yang ada di Bali. Demikian juga Pura Kidulen Kreteg sebagai pusat dari Bali Agung yang ada di Bali. Nah, yang kedua, di masing-masing desa adat dibangun Tri Kayangan ini. Nah, Setra Gandemayu sebagai bagian integral dari bagian Tri Kayangan ini, pusat dalam Bali Agung, sebagai ulu dari sebuah desa adat, dan kuburan utawi Setra Gandemayu sebagai hilir utawi teben lah istilahnya dalam lingkup desa adat. Nah, kemudian di setiap suang-suang rumah tangga dibangun kayangan 3 dalam versi Tri Rong utawi Rong 3 yang kita kenal saat ini. Nah, itu adalah kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan Bate Barak puniki. Nah, memang tidak semua orang Bali utawi masyarakat Bali ketika itu sepakat dengan ini. Nah, buktinya terutama di Bali Utara konsep ini tidak begitu populer. Begitu. Nah, kita lanjut lagi ke perkembangan Hindu di Bali. Yang ketiga adalah kedatangan dari Dangyang Nirarte. Nah, sebagaimana biasa kita akan bahas perkembangannya pada sesi berikutnya. Sekarang kita putus dulu sampai di sini ya. Inggih, Om Santi Santi Santi.